Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silahkan duduk kembali. Oke. Tadi kita sudah berdoa bersama ya, berarti tidak usah memulai dengan pembelajaran. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, silahkan bangkit berdiri lagi, kita menyanyi Bagimu Negeri. Silahkan maskernya bisa dilepas biar saya tahu kalian menyanyi atau tidak. Oke, Ino, Evrilia, silahkan dilepas. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, silakan duduk kembali. Ya, silahkan masuk. Cari yang kosong, ya. Itu tuh di sana. Depan boleh, belakang juga boleh. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Yel. Yel belum masuk. Ada lagi? Richard. Rita tidak masuk lagi. Ada yang tahu kenapa dua anak ini tidak masuk? Yel, kenapa Yel? Badannya? Oh, sakit semua setelah kemarin itu ya, lomba. Terus Richard? Masih diare. Sudah hampir 2 minggu ya. Ya, sudah 2 minggu masih. Setiap sosiologi mencret tuh kenapa ini enggak tahu. Ya. Mungkin karena grogi atau gimana. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Masalah sosial ya. Kita akan belajar tentang masalah sosial. Setiap hari kita pasti beraktivitas ya, apapun kegiatan kita di setiap harinya pasti kita akan melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Jordi, kenapa kamu terlambat? Apa? Kenapa kamu terlambat? Karena bangun kesiangan. Oke. Itu adalah salah satu contoh. Contoh apa? Masalah sosial ya. Teman-teman yang lain sudah masuk, sudah berdoa bersama dari sentral, sudah menyanyi juga ya. Ya, Jordi baru datang karena mungkin rumahnya cukup jauh ya dari mana? Ya, cukup jauh jadi terlambat. Besok lagi diusahakan untuk tidak terlambat ya Jordi ya. Oke. Teman yang lain juga sama bahwa kalau kita terlambat sekali, pasti pertama kita akan tidak konsentrasi ya karena kita takut untuk masuk ke dalam kelas terlebih dahulu. Takut kalau misal dimarahi oleh Bapak Ibu guru atau mungkin tidak diperbolehkan masuk karena sudah berkali-kali. Maka itu adalah perwujudan dari masalah sosial. Oke.
Nih. Ini bunyinya apa? Buku cerita. Oke. Saat kalian berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang saya maksudkan di depan, itu termasuk dalam pemecahan masalah ya. Kita mempunyai masalah, sama-sama memiliki masalah di kelas 11 IPS ini. Yaitu tiba-tiba ada gambar seperti itu dan kalian berusaha untuk memahami ini maknanya apa atau Pak Yu itu mau menyampaikan apa. Dan ternyata jawabannya adalah buku cerita. Oke, yang kedua. Ini masih sama tetapi mungkin lebih panjang lagi. Ya. Apa? Apa? Siapa yang belum menemukan? Masih bingung? Yo, ada yang sudah menemukan, ada yang masih bingung. Siapa yang masih belum menemukan? Lili belum menemukan. Oke. Deren sudah menemukan? Sudah. Apa Ren? Ku siap belajar. Sudah ketemu, Li? Ya, ini bunyinya ku siap belajar. Itu tandanya bahwa walaupun kita memiliki masalah yang sama, kita menghadapi masalah yang sama, tapi dalam apa? Dalam menyelesaikan masalah atau dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam hidup kalian atau mencari solusi itu berbeda-beda. Jadi setiap masalah itu punya solusinya masing-masing. Jelas ya? Jadi kita akan belajar tentang masalah sosial dulu. Kita akan mengenal apa itu masalah dan masalah sosial karena itu adalah konsep yang berbeda. Jadi kembali lagi bahwa setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya masalah. Oke. Di awal tadi sudah ada gambar ini tadi. Apa tadi? Buku cerita, dan sekarang tentang ku siap belajar. Berarti hari ini saya minta kalian untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan ya tentang masalah. Mari kita cari bersama-sama contoh masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat ya. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tujuan untuk ya. Tadi saya sudah menyampaikan masalah ya. Masalah itu tidak harus yang besar, tapi kecil. Kalian di kelas 11 IPS ini saya yakin selama sudah berapa tahun kalian di sini? 1,5 tahun ya, sudah sering menghadapi masalah. Saat pertama kali kalian hadir di sini belum punya teman, ya kan, masih isin-isinan. Terus lama-kelamaan sekarang ya sudah mulai akrab, ada yang jatuh cinta juga, ya kan, ada yang cinlok, ya jadi macam-macam ya. Jadi yang dulu mungkin belum saling mengenal, tapi setelah mengenal semakin dalam malah menimbulkan masalah baru, ya dan sebagainya. Oke, enggak apa-apa. Jadi punya pacar, punya teman itu jangan dijadikan masalah, tetapi sebagai penyemangat. Saya malu kalau nilai saya jelek. Nah, itu menjadi penyemangat ya, bukan sebagai masalah. Jelas ya? Oke, mari kita masuk ke dalam materinya. Oke. Sebelum ke dalam penyebabnya, pengertian masalah dulu apa? Siapa yang tahu apa pengertian masalah? Boleh? Oke, masalah itu kata Lili saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya,
kita terlalu banyak berharap tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya Ton ya. Ya, kamu berharap apa Ton kok senyum-senyum sendiri? Ada harapan yang sudah pupus? Belum? Semua sudah terwujud? Atau patah hati mungkin? Oh patah hati. Dengan siapa? Udah ya? Oke. Vincent pernah mengalami masalah Sen saat tadi kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Pernah kapan Sen? Kemarin. Oh kemarin, kenapa kemarin? Ada masalah apa kemarin? Apa yang kamu alami kok menjadi sebuah masalah? Kalah main basket? Atau apa? Kenapa? Apa? Apa Sen? Itu Pak, ketiduran lupa ngerjain tugas. Oh, ketiduran dan lupa mengerjakan tugas. Untuk kapan? Hari ini? Oh, berarti hari ini kemungkinan besar Vincent akan mendapatkan hukuman atau masalah ya. Solusinya apa, Sen? Vincent kemarin ya. Kemarin ketiduran, lupa mengerjakan tugas untuk hari ini. Otomatis kan dapat masalah ini. Solusinya apa, Sen? Mengerjakan saat istirahat. Wah, langsung menemukan solusi ya. Oke. Jadi pada dasarnya saat harapan itu tidak sesuai kenyataan itu akan memunculkan masalah. Berarti harapannya Vincent hari ini jam kosong ya Sen ya. Biar tidak dapat masalah walaupun tidak mengerjakan tugas. Oke, tetapi kenyataannya pelajaran apa sih Sen? Oh, bahasa Indonesia ya sudah dinikmati saja ya Sen ya. Karena tadi gurunya sudah ada di sana ya. Jadi silahkan cari solusi terbaik ya. Mungkin segera mengerjakan atau mungkin saat istirahat dikerjakan. Oke. Ini tentang masalah tadi yang disampaikan oleh Lilit adalah pengertian masalah. Kemudian kalau masalah sosial, ada yang mungkin tahu apa itu masalah sosial? Lili lagi. Oke, sesuatu yang dianggap berbahaya dan harus segera diselesaikan. Oke. Jadi kalau masalah itu antara harapan dan kenyataan tidak sejalan atau tidak sesuai. Tapi kalau sudah masuk ke dalam masalah sosial, yaitu sesuatu yang berbahaya dan harus segera diselesaikan. Ya, itu adalah masalah sosial. Siapa yang sudah pernah mengalami masalah sosial? Belum pernah? Oh, pasti pernah. Ferry, contohnya apa, Fer? Masalah yang pernah kamu alami yang berbahaya. Yang kamu anggap berbahaya dan harus segera diatasi. Nabrak ibu-ibu. Oh ya. Kok bisa nabrak ibu-ibu? Belok mendadak. Terus? Ya. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Bersama-sama bertanggung jawab. Jangan-jangan itu ibumu sendiri yang kamu nabrak. Enggak. Lah ibu-ibu oh mak-mak. Ya, jadi kenapa itu dianggap berbahaya buat kamu dan harus segera diselesaikan? Padahal cuma nabrak mak-mak atau ibu-ibu. Oh, takut dia. Oh, kalau kabur dia mau masa, tapi kalau bertanggung jawab pasti dibawa ke puskesmas. Oh, cuman bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Oke, Joshua punya masalah, Jos? Punya.
Apa contohnya yang harus segera diselesaikan karena ini cukup berbahaya? Hampir mirip kayak si tadi. Hampir mirip dengan Ferry apa? Itu nabrak yang seumuran gitu. Penabrak yang seumuran, kalau tadi ibu-ibu sekarang seumuran. Kalian hobinya nabrak-nabrak mungkin. Kelas itu. Oke, nabrak siapa? Di jalan. Sekolah lain. Oh, sekolah lain. Terus apa yang kamu lakukan? Tanggung jawab. Yang salah? Salah. Ya dua-duanya sih. Oh, dua-duanya sama-sama salah. Oke, berarti tanggung jawabnya apa bentuknya? Dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oh, ke puskesmas atau rumah sakit. Oke. Jadi itu adalah contoh dari yang namanya masalah sosial ya. Sesuatu apa tadi? Yang dianggap berbahaya dan harus segera diselesaikan. Oke, kita akan masuk ke dalam masalah yang ada di dalam masyarakat ya, yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kemiskinan. Oke, kalian bisa melihat tentang kemiskinan. Mengapa kemiskinan termasuk ke dalam masalah sosial? Siapa yang tahu? Mengapa kemiskinan ini masuk ke dalam masalah sosial? Sesuatu yang berbahaya dan harus segera diselesaikan. Ada yang tahu? Siapa? Kenapa kok kemiskinan itu termasuk hal yang berbahaya dan harus segera diselesaikan? Ada? Kayak Heka? Karena kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat merasa kelaparan dan tidak punya uang. Karena tidak punya uang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kejahatan. Oke, berarti ini hubungannya dengan kriminalitas. Betul kata Heka. Jadi kemiskinan itu mendorong seseorang atau disebabkan tadi ya, Heka bilang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kehidupan atau kebutuhan hidup sehari-hari, untuk makan, mungkin bertempat tinggal yang layak, kemudian mendapatkan makanan, betul. Maka mendorong mereka untuk melakukan kriminalitas ya. Jadi kemiskinan bisa menyebabkan masalah yang lain, yaitu kriminalitas. Kemudian yang kedua, ya ini tadi ada hubungannya dengan kemiskinan. Kalau sekarang langsung menuju ke kriminalitasnya. Mengapa kriminalitas itu berbahaya bagi masyarakat? Ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa kriminalitas itu berbahaya bagi masyarakat dan harus segera diselesaikan? Ada yang tahu? Mengapa kriminalitas bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya? Ada yang berani? Yo, sopo? Oh, Kai. Oka, silahkan Kak. Karena dapat mengancam nyawa seseorang. Ya, betul ya. Jadi kriminalitas mengapa harus segera diselesaikan atau diatasi dengan berbagai macam cara? Karena kriminalitas mengancam nyawa seseorang. Nyawa kita hanya satu, dieman-eman ya. Kita bertemu dengan para pelaku kriminalitas juga akan takut ya. Jadi harapannya bahwa kita menghindari perilaku kriminalitas atau kriminal. Ada yang pernah menjadi pelaku? Belum ada ya? Oh jangan ya, jangan ada ya. Saya tidak mau anaknya Pak Yu itu jadi pelaku kriminal ya. Nyolong pitik misalnya itu, mencuri ayam ya. Atau mencuri sapi ya. Niatnya mencuri sapi tetapi anaknya ikut ya, jadi merugikan para peternak sapi ya dan sebagainya. Oke. Jadi intinya kriminalitas ini biasanya berhubungan dengan apa tadi? Kemiskinan ya, karena tidak bisa mencukupi kebutuhan maka muncullah kriminalitas. Selanjutnya, nah ini yang berhubungan atau dekat dengan kalian, budaya, kenakalan remaja. Jadi ada kebiasaan di dalam
pendidikan Indonesia ya. Jadi ini sesuatu yang tidak baik. Bahwa harga diri sekolah itu harus dipertahankan. Memang betul untuk mempertahankan nama baik sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tetapi ada cara yang lebih baik, ya, bukan dengan cara tawuran. Mungkin di kota-kota besar itu hal yang lumrah. SMA A dengan SMA B tawuran hanya untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, yang paling berkuasa. Kenakalan remaja tawuran, mengapa berbahaya? Berbahaya enggak tahu ini? Ya. Bahayanya apa? Dapat menimbulkan korban jiwa. Ada lagi? Apa? Merusak nama baik sekolah. Betul. Satu lagi, karena ini dekat dengan kalian. Jadi pertama, dapat menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, merusak nama baik sekolah. Satu lagi. Apa? Mengancam masa depan. Betul. Jadi ada 3 hal yang kalian sampaikan. Bahwa pertama itu tadi apa? Membahayakan nyawa, terus mencoreng nama baik sekolah, sama merusak atau membahayakan masa depan. Ya, betul. Jadi kalau kalian terlibat tawuran kemudian ada yang melaporkan dan kalian sudah cukup umur untuk dipidanakan, maka kalian tidak bisa bekerja dengan leluasa. Karena ada stereotip atau pandangan dari masyarakat bahwa orang-orang yang pernah dipidanakan atau dipenjara itu masih dianggap negatif, mantan napi dan sebagainya, itu akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal kalian kedepannya itu membutuhkan yang namanya pekerjaan. Maka tadi Belia mengatakan bahwa ini membahayakan masa depan. Oke, jangan seperti ini ya Cah ya. Oke, selanjutnya kalian sering menemukan ya anak-anak kecil diajak ngamen, kemudian ya apa toh yang disampaikan oleh gambar itu? Apa toh yang mau disampaikan oleh gambar di depan itu tentang eksploitasi anak? Bahwa apa? Mengapa kok anak yang diajak untuk ngamen, istilahnya itu ya, jadi manusia silver, mengapa anak-anak? Oh iya betul, karena biar kita kasihan, mesake ya ada anak kecil kok ngamen, tidak seberuntung kita. Ya. Selain kasihan ada lagi? Selain biar kita kasihan, ben apa meneh? Apa? Mudah, oh ya, agar mudah dibohongi ya. Maksudnya itu agar bisa dipekerjakan. Maksudnya ada orang yang menghandle mereka terus dibohongi ya. Silahkan kamu nyari uang sebanyak-banyaknya, nanti tak belikan sesuatu. Misal kayak gitu maksudnya Belia. Ya, jadi karena anak-anak itu masih polos, dan juga kalau kita melihat mereka itu kita merasa kasihan ya, ini dari wajahnya saja sudah memelas, ya kan, ini dan sebagainya. Jadi intinya eksploitasi anak ini juga termasuk ke dalam sebuah masalah sosial di dalam masyarakat dan harus segera diselesaikan, karena setiap anak itu harusnya memiliki masa depan betul yang baik atau yang cerah ya, seperti kalian tidak malah dipekerjakan seperti itu. Oke, selanjutnya ini tentang apa? Ya, penyebabnya adalah faktor biologis. Biologis itu bisa keturunan ya, kurang gizi atau gizi buruk. Mengapa ini menjadi masalah sosial yang harus bisa diselesaikan secepatnya? Karena
berujung kematian ya. Jadi anak-anak kecil belum sampai dewasa sudah meninggal karena kurang gizi, karena kena penyakit, betul, menyebabkan kematian. Ada lagi? Mengapa kok berbahaya toh adanya kurang gizi pada anak-anak itu? Oke, Vin? Oh ya, mengancam masa depan bangsa, betul. Jadi kalau anak mudanya atau seusia kalian sudah kurang gizi, ya, kelentrak-kelentru, nggak ada semangat hidup, ya, berbahaya bagi bangsa, masa depan bangsa. Apalagi kemarin kita baru saja merayakan Sumpah Pemuda, ya, zaman dulu aja semangat, sedangkan kita yang meneruskan malah kelentrak-kelentru, kakean galau, ya. Sidik-sidik masuk angin, sidik-sidik mencret, sidik-sidik loro weteng dan sebagainya. Jadi itu berpengaruh terhadap kesehatan, ya. Maka kurang gizi atau gizi buruk itu cukup berbahaya karena bisa apa tadi yang disampaikan Giva tadi apa Giv? Ya, berujung kematian, kemudian yang disampaikan Alvin merugikan membahayakan masa depan bangsa. Maka harus segera diselesaikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Penyimpangan seksual. Mengapa berbahaya? Oke. Menghancurkan masa depan. Oke. Contoh penyimpangan seksual yang berbahaya, yang bisa menghancurkan masa depan. Menikah dini atau belum umurnya sudah menikah, ya. Maka bahaya. Ada lagi? Seks bebas. Mengapa berbahaya? Bisa menularkan penyakit. Kemarin dalam amanatnya Bujum, ya, saat upacara kemarin? Sumpah Pemuda. Penyakit yang belum ada obatnya sampai saat ini apa? Ya, HIV/AIDS. Ini salah satu contoh dampak dari penyimpangan seksual karena bergonta-ganti pasangan dan sebagainya, tidak setia atau juga seks bebas, ya. Maka pertama tadi apa? Merusak masa depan kita. Kalau kita misal sering melakukan penyimpangan seksual, kemudian tadi apa? Ya, menyebarkan penyakit atau HIV/AIDS, ya. Walaupun di dalam masyarakat banyak contoh penyimpangan sosial. Ada yang sejenis antara laki-laki dan laki-laki disebut dengan gay, ya. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbi, ya. Itu semua adalah bagian dari homo. Homo itu artinya satu, jadi sejenis, ya. Tapi ada juga yang mungkin aneh-aneh dengan hewan, ya, memperkosa ayam, sapi, kambing, ya, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam penyimpangan. Ada yang karena sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya, ada juga karena faktor penyimpangan sosial atau psikologisnya yang terkena. Dia merasa nyaman dengan sesuatu yang aneh-aneh, ya. Di negara tetangga kita, Jepang, ya, biasanya itu ada yang menikah dengan apa? Bantal, ya. Karakter anime, ya, biasanya, ya. Ada yang ada yang wibu gitu, ya, mungkin istilahnya. Menikah dengan bantal, ada yang menikah dengan robot, ya, karena robot itu manut. Apapun yang diminta oleh saya akan dituruti, ya, namanya juga robot, ya, tidak punya perasaan dan sebagainya. Ada yang menikahi bantal karena bisa memberikan kenyamanan, ya. Kalau kita sebagai manusia normal pasti aneh, ya. Kok ya dadak karo bantal gitu. Padahal manusia yang lain ya banyak, ya. Tetapi kenapa harus pakai bantal? Harus ayam itu, ya. Harus sapi dan sebagainya. Jadi intinya bahwa
penyimpangan seksual ini ada di dalam masyarakat juga. Banyak hal contoh di dalam masyarakat ya, yang paling terkenal siapa? Ragil dan ayo siapa? Suaminya atau istrinya atau pasangannya nyebutnya? Pasangannya ya, karena kita tidak tahu mana yang suami mana yang istri ya. Ragil dan pasangannya. Oke, kalian tahu mengapa kalian tahu hal-hal seperti itu? Apa? Lihat dari media sosial. Kalian percaya atau ini hanya settingan saja? Oh, ini kayaknya beneran ya. Kalian lebih percaya Ragil itu gay daripada Lesti Bilar KDRT? Kalian lebih percaya yang mana? Oh ya, lebih percaya yang Ragil. Ya. Walaupun aneh tetapi kayaknya lebih nyata gitu ya, bahwa ini kayaknya memang benar-benar menyimpang ya. Tetapi kalau Lesti Bilar itu ya, walaupun kayaknya nyata bahwa ada KDRT dengan video misal si siapa Rizky Bilar mau lempar bola biliar, kemudian ada macam-macam yang berkembang di masyarakat, tetapi ternyata kalian lebih percaya bahwa itu hanya settingan. Kenapa kalian percaya itu settingan? Oh, enggak drama, enggak makan. Oke. Ada lagi? Apa? Oh, karena artis Indonesia ya. Karena kalau sudah mulai redup biasanya membuat sensasi gitu. Jadi selain memunculkan masalah baru di dalam negara Indonesia, kasus-kasus seperti itu juga membuat kita tidak mudah percaya. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Kalau kalian sudah berusaha untuk mencari tahu, berarti itu tandanya kalian juga peduli terhadap kondisi Indonesia. Kalau kalian menemukan kasus-kasus seperti itu, apa yang kalian lakukan? Apakah mencari tahu atau cukup tahu? Cukup tahu ya. Kalian tidak berusaha untuk mencari bagaimana kasusnya secara mendalam? Tidak. Karena tidak menarik ya. Kasus yang menarik buat kalian contohnya apa? Oh, Sambo. Kalian tertarik dengan Sambo. Ya, kalian suka dengan Sambo, mencari tahu di internet, ya, membaca juga. Oh ya, jadi memang kalian levelnya lebih tinggi ya. Lesti Bilar itu ende-endean ya, tapi kalau Sambo kalian malah tertarik dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini tentang tugas kelompok. Oke, saya mengingatkan kemarin kalian sudah membawa artikel ya? Sudah? Oke, silahkan bisa dikeluarkan dulu kemarin tugasnya. Apakah ada yang tidak membawa artikelnya? Ada yang membawa? Oke, bawa semua ya? Evrilia membawa? Oh ya, membawa. Semuanya sudah membawa. Artikel yang kalian bawa berkaitan dengan ya, masalah sosial ya. Walaupun kemarin belum sempat saya terangkan, tetapi mungkin karena kalian sudah terbiasa mendengar kata masalah, kalian bisa tahu oh ini yang dimaksud oleh Pak Yu ya, bahwa ini termasuk masalah. Oke, saya akan cek satu per satu. Punyanya Ferry, masalahnya apa? Pencabulan oleh paman. Oke, di Lingga. Oke, punya Lili apa Li? Game daring berakhir di bui. Oh, tentang game online. Oke, punyanya Tessa? Penggelapan motor di Denpasar. Oh, dicat ulang gitu ya, penggelapan motor. Alvin. Dua pelajar mencuri demi game online. Oke, game online membuat seseorang kriminal. Oke, Oka
Potongannya apik men kah? Kah? Ini kamu korban mencuri. Oh, saya kira ini beritanya Alvin tentang kamu. Oke, silakan. Tentang inflasi. Oke, boleh? Giva. Gara-gara judi online rugi puluhan juta. Oke, ini game online yang masih marak ya. Airin? Promosi game online penjara. Oh, judi online. Promosikan Heeh. situs pemerintah. Heeh. Tersangka terancam penjara 2 tahun. Oke, ini juga masalah kriminal juga ya kayaknya. Oke, punyanya Evrilia. Guru agama yang mencabuli muridnya. Guru agama mencabuli muridnya. Oke, Ver. ER Uyangguyu. Aremania dan identitas sosial Arek Malang. Aremania dan identitas Arek Malang. Oh, ini karena mungkin Ferry ya namanya. Eri suka sepak bola ya, hubungannya tentang sepak bola. Joshua. Duka dunia sepak bola. Duka dunia sepak bola. Ini kasus kemarin tuh ya. Kanjuruhan. Oke. Punyanya Drestian. Tragedi Kanjuruhan. Oh, ini juga sama. Hobinya sepak bola kamu. Sepak bola ya. Karena artikelnya tentang sepak bola. Punyanya Ino apa no? Artikelmu. Miris oknum guru SDG semua dipolisikan diduga cabuli 2 Guru mencabuli 2 muridnya. Oh, ini kasus di dunia pendidikan ya. Oke, Bintang apa Tang? Wanita dilecehkan di KRI dalam 2 hari berbulan. Pelecehan di KRI dalam 2 hari berbulan. oh dalam jangka waktu 2 hari. Oke, punyanya Belia. Krisis biaya hidup hamba pengatasa rakyat miskin. Ulangi. Krisis biaya hidup hamba pengatasa rakyat miskin. Krisis biaya hidup hambat pengetasan kemiskinan. Oke, Anton. 6 daftar bahan pokok penyumbang kesusahan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan karena apa tadi? 6 daftar bahan pokok penyumbang kesusahan kemiskinan. Oh, kenaikan harga bahan pokok ya. Oke, bisa. Darren? 1 juta orang miskin baru karena itu dampak harga bensin yang naik. Oh, harga bensin naik menyebabkan kemiskinan. Oke, boleh. Ini punyanya Katon. Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk laga berisiko. Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk laga. Oh, ini ada hubungannya dengan kasus Kanjuruhan ya. Karena nah ini dari sudut pandang stadion yang tidak layak. Oke, punyanya Vincent. Meratapi tragedi Kanjuruhan 2022. Oh, ini juga masih tentang Kanjuruhan ya. Tragedi Kanjuruhan. Oke, laki-laki atau cowok rata-rata memang sedang membahas sepak bola. Ini? Tragedi sepak bola dan gas air mata. Oh, ini juga sama tentang tragedi sepak bola dan gas air mata. Oh ya. Hika? Tragedi Kanjuruhan mencoba memahami apa yang terjadi. Oh, ini juga masih sama tragedi Kanjuruhan. Oke, memang sedang booming kayaknya ya. Tragedi Kanjuruhan ya. Yang meninggal berapa tuh? 103 berapa? 180-an. Sudah hampir 200 ya. Update terbaru 180 kurang lebih ya. Oke. Ini apakah Kanjuruhan juga? Oh enggak. Ya. Daftar 10 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Oh, ini tentang kemiskinan. Oh ya, biasanya kalau perempuan suka dengan yang miskin-miskin ya. Karena berkaitan dengan keuangan gitu ya Mas Teh. Ya mesti cari suami yang kaya ini nanti ya, nggak mau miskin. Oke, punyamu tentang apa ini? Inflasi tinggi masyarakat menahan belanja. Oh, ini tentang kemiskinan juga karena banyaknya belanja. Oke, memang kalau laki-laki sukanya sepak bola, kalau perempuan sukanya belanja ya. Oke, tentang uang. Oke, punya Jordi apa Jor? Variasi pemain asing panaskan liga. Apa? Variasi pemain asing panaskan liga. Liga Indonesia.
Oh, ini sepak bola juga. Oke, ini mungkin ada hubungannya dengan kasus Kanjuruhan kemarin ya. Oke, jadi ada berbagai macam masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi ini nanti silahkan kalian bergabung dengan teman-teman yang sama ya. Tadi kasusnya sama ya. Masalah sosialnya tadi bisa dikelompokkan, ada yang tentang sepak bola, jadi kriminalitas mungkin ya itu masuknya. Kemudian ada yang tadi kemiskinan, itu berarti faktor ekonomi. Kemudian ada yang tadi pencabulan, itu berarti apa tadi? Psikologis ya, penyimpangan seksual. Dan satu lagi tentang game online. Game online itu berarti masuknya ke juga ekonomi ya, karena menyebabkan adanya kriminalitas, ada yang dipenjara. Oke, silahkan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya yang sama. Silahkan dicari tahu siapa saja yang sama. Oke. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya dulu. Sudah? Oke. Yang perlu kalian bahas dalam kelompok kalian yang pertama, sudah silakan diperhatikan. Oh, ini masih pindah. Oke. Yang perlu kalian bahas dalam kelompok kalian ya, dibahas dulu. Silahkan tentukan satu artikel yang akan kalian bahas bersama dalam kelompok. Kan tadi kalian terdiri dari berbagai macam artikel, tapi kasusnya hampir sama ya. Tadi yang Kanjuruhan sudah di sini semua, sepak bola. Ini tadi tentang kemiskinan, ini game online, boleh ini pencabulan atau penyimpangan seksual. Silahkan kalian tentukan satu artikel yang mau dibahas bersama-sama. Ya, tentukan dulu. Cukup satu artikel saja. Kemudian silahkan kalian baca dulu bersama-sama. Dibaca bersama-sama. Atau salah satu membacakan juga boleh, yang lain menyimak. Kemudian tolong tuliskan penyebab masalahnya. Ini ya, maaf. Penyebab masalahnya. Kenapa bisa muncul masalah tersebut? Ini yang pertama. Tadi kalian sudah melaksanakan yang melompokkan masalah, sudah ya. Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab masalah. Kalian cari kemudian solusi pencegahan masalahnya agar tidak terulang lagi kasus seperti itu. Paham? Oke, silahkan ditulis dulu di selembar kertas untuk membahas tentang materi-materi ini. Oke. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Ya, ditulis dulu.
Hari ini kalian sudah berdiskusi ya, sudah selesai dalam materi diskusi. Kayaknya sebentar lagi juga sudah selesai pembelajaran untuk hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Tolong membawa HP atau laptop untuk membahas materi ini. Silahkan kalian nyicil boleh di rumah atau dikerjakan saat pembelajaran juga tidak apa-apa. Kalian tuliskan itu apa tadi, hasil diskusi kalian dalam Canva. Bisa ya? Oke. Jadi harapannya saat minggu depan kita bertemu kalian sudah punya Canva-nya, sudah ada bahan presentasi kelompok kalian masing-masing. Kemudian langsung saja menuju kelas ini dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan kita akan berdiskusi. Jelas? Mau dikerjakan di sekolah atau selama 1 minggu ini kalian menyelesaikan Canva-nya? Di rumah saja ya. Jadi besok saat kalian presentasi sudah siap. Itu oke. Hari ini sudah selesai materinya. Siapa yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja hari ini? Oke, Lili. Oke, mengetahui faktor-faktor penyebab dari masalah sosial ya. Tadi ada apa saja? Ekonomi, ya, ada kemiskinan, ada kriminalitas, ada ya pelecehan seksual atau penyimpangan seksual. Apa tadi? Gizi buruk, betul, itu biologis. Apa? Kenakalan remaja. Satu lagi? Apa? Eksploitasi anak. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tadi sudah dibuka oleh doa dari sentral, tapi kita tutup dulu. Salah satu, siapa yang mau memimpin doa? Silahkan. Ada yang berani memimpin doa? Oh ya, Airin. Silahkan Airin memimpin doa. Silakan duduk yang tegak. Kita akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Mari teman-teman dan Pak Yu, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Beri salam. Ya, sama-sama. Berdoa. Mari Pak Yu dan teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa. Ya, saya salam. Berdiri. Beri salam. Ya, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Silakan disiapkan dulu materi untuk presentasi hari ini. Oke.
silakan disimak dulu. Jadi hari ini sesuai dengan janji kemarin, minggu kemarin ya. Hari ini kalian akan presentasi hasil dari diskusi yang sudah saya minta di minggu yang lalu. Tentang apa? Tentang masalah sosial. Siapa yang masih ingat apa itu masalah sosial? Siapa yang masih ingat? Oke, Hika. Sosial adalah sesuatu yang dianggap berbahaya dan harus segera diselesaikan. Oke, sesuatu yang dianggap berbahaya dan harus segera diselesaikan. Apa bedanya dengan masalah? Kalau tadi masalah sosial, kalau masalah sendiri adalah masalah? Oke. Apa? Katon? Keadaan di mana kondisi tidak sesuai dengan harapan. Oke, ketika situasi atau keadaan tidak sesuai dengan harapan ya, itu termasuk ke dalam masalah. Setiap kelompok sudah membuat Canva ya untuk bahan presentasi. Oke, hari ini nanti silahkan maju. Jadi ini kelompok 1 ya, ini kelompok 1, kelompok 2. Siapa yang mau kelompok 2? Oke, kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4. Oke. Nanti silahkan dipresentasikan ke depan, kemudian kalau ada teman-teman yang bertanya silahkan dijawab ya. Karena tujuan kita hari ini untuk mengetahui permasalahan yang di dalam masyarakat dan solusinya. Jelas ya? Oke, kemarin kan sudah menyampaikan beberapa solusi dan contoh masalah. Sekarang kita akan bahas satu per satu. Oke, silahkan dari kelompok 1 dulu. Siapa saja kelompok 1? Silakan kelompok 1. Sudah, siapa yang mau menyampaikan? Silahkan disampaikan. Dari anggota kelompoknya dulu. Oke, silahkan diperkenalkan dulu. Selamat pagi teman-teman dan Pak Yu. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah sosial. Perkenalkan, saya Christian. Saya Vincent. Saya Eri. Saya Kapan. Ya, silahkan ini. Judulnya apa? Artikelnya? Meratapi tragedi Kanjuruhan 2022. Oke. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Masalah tersebut muncul karena supporter dari Arema FC tidak terima timnya kalah dalam pertandingan tersebut. Dan ada satu oknum dari supporter Arema FC yang turun ke lapangan dan membuat para supporter lain ikut turun ke lapangan untuk membuat kegaduhan di pertandingan tersebut. Oke. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya: 1. Petugas harus lebih bijak dalam menjalankan tugasnya. Posisi C. Oke. Yang kedua. Yang kedua, sebagai supporter harus selalu respect terhadap hasil pertandingan. Oke. Yang ketiga, petugas harus menyiapkan penanganan sejak awal agar hal buruk seperti ini tidak terjadi lagi. Yang keempat, melarang penggunaan gas air mata. Yang kelima, menyiapkan segala bentuk pencegahan untuk mengantisipasi buruk yang akan terjadi. Yang keenam, memberi edukasi dan penyuluhan tentang etika untuk menjadi supporter yang baik dan benar. Oke, berarti itu solusi dari kelompok berapa? 1 untuk mengatasi kerusuhan supporter ya? Oke. Masih ada? Oke. Silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan dari kelompok lain. Ya, kelompoknya Darren. Silahkan dicatat dulu. Pertanyaannya apa?
Silahkan Deren bertanya. Mengapa kebanyakan supporter sepak bola di Indonesia Mengapa kebanyakan supporter sepak bola di Indonesia tidak sportif saat mendukung timnya? tidak suportif saat mendukung timnya? Oke. Mengapa supporter Indonesia tidak suportif ya? Satu pertanyaan saja? Oh ya, oke. Kelompok yang lain ada yang mungkin paham tentang sepak bola kecuali Deren? Enggak? Oke. Jadi mengapa kok supporter Indonesia itu ada yang tidak suportif ya kalau membela timnya, atau mungkin timnya kalah tidak ada yang respect? Sudah? Oke, silahkan. Pertanyaan dari Daren. Karena harga diri yang dimiliki setiap supporter tim sangat tinggi. Jika tim yang mereka dukung kalah, otomatis mereka akan merasa kecewa terhadap timnya. Hal ini telah terjadi sejak lama dan menjadi sesuatu kebiasaan yang buruk bagi dunia persepak bolaan di Indonesia. Berarti intinya bahwa fanatisme ya. Ya, fanatisme yang berlebihan terhadap tim ya, tentang klub. Jadi kalau kalah tidak terima. Jadi itu adalah bentuk dari ketidakdewasaan supporter Indonesia ya. Satu-satunya yang bisa menyatukan itu adalah timnas Indonesia ya. Kalau sudah bicara tentang timnas semuanya satu. Tapi kalau masih bicara tentang klub biasanya ya masih sering tawuran. Itu Deren. Jadi intinya bahwa sikap fanatisme dari supporter yang belum dewasa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, yang lain, kelompok lain? Cukup juga? Oke, jadi silahkan ditutup untuk presentasi kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok kedua tentang apa ini? Kemiskinan. Ini ya. Oke, silahkan disampaikan, diperkenalkan dulu. Selamat pagi Pak Yud dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang masalah sosial kemiskinan. Saya Lukem, saya Hendro, Saya Daren. Saya Anton. saya Belia. Ya, artikelnya judulnya apa? Krisis biaya hidup hambat, pengentasan rakyat miskin. Oke, tentang faktor ekonomi ya, kemiskinan. Oke, silahkan disampaikan. Menurut artikel tersebut, kemiskinan terjadi karena berbagai faktor seperti kenaikan harga pangan dan non-pangan. Tak lepas dari faktor tersebut, minimnya lapangan pekerjaan juga dapat menimbulkan kemiskinan. Karena beberapa orang yang tidak mempunyai pekerjaan akan susah untuk mendapatkan fasilitas hidupnya, seperti mereka akan kesusahan untuk mencari bahan pangan. Oke. Solusi menangani kasus kemiskinan sesuai yang dikemukakan oleh Gunnar Albert Carlson yang dikutip Andrew Bayu Alam meliputi satu strategi dalam jangka pendek, yaitu memindahkan sumber daya pada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan. Ada pula dalam strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermanfaat. Oke, masih ada? Faktor Oke. awal kemiskinan bisa kita atasi apabila kita mempunyai tekad untuk keluar dari permasalahan tersebut. Namun, pemerintah pun sebaiknya juga membantu masyarakat untuk memutus tali kemiskinan tersebut dengan menyediakan fasilitas yang bisa sekiranya membantu masyarakat. Contohnya, pendidikan yang merata di
bantuan kepada masyarakat yang memang sebenarnya membutuhkan, serta mempermudah urusan masyarakat ketika membutuhkan bantuan seperti mengurus KTP. Oke. Sudah sampai penutup? Oh, sudah bisa. Oke. Terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang kasus kemiskinan? Oke, silahkan. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ini? Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah ini? Oke. Silahkan. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah ini? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin? Oh ya, satu lagi, silahkan dari Tesa, kelompoknya Tesa, silahkan dicatat sekalian. Seperti apa kita dapat mengambil langkah-langkah yang sudah ketika menjawab masalah krisis biaya? Bagaimana? Apa tadi? Seperti apa kita dapat mengambil langkah-langkah yang sudah Oh, langkah-langkah yang benar ketika menjawab masalah krisis biaya? untuk mengatasi krisis masa hidup ya. Oke. Kalau ini upaya pemerintah, silahkan upaya pemerintah yang sudah dilakukan menurut kelompok. Ya, silahkan yang mana dulu yang mau dijawab? Oh, Tesa dulu, silahkan. Kita semua perlu yakin bahwa dengan tekad bersama dan langkah-langkah yang terukur, kita bisa melewati masa sulit ini. Kita harus percaya diri dan optimis bahwa kita mampu dan kita akan keluar dari krisis ini dengan selamat. Oke. Kemudian upaya pemerintahnya untuk mengatasi kemiskinan Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa sekiranya membantu masyarakat. tuh memberikan fasilitas yang sekiranya bisa meringankan masyarakat, beban hidup masyarakat ya, bisa memberikan subsidi gitu ya. Jordi, kelompoknya Jordi, jadi pemerintah itu tadi apa? Pemerintah bisa menyediakan fasilitas Menyediakan fasilitas yang dapat meringankan beban ekonomi warga. Salah satunya adalah subsidi ya, bisa subsidi. Oh, juga pendidikan yang merata. Oke, bantuan. Nah, sama masyarakat, sama pemerintah tuh mempermudah urusan masyarakat ketika kita membuat bantuan, apalagi kalau membutuhkan. oke, itu Jordi. Jadi upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah cukup banyak ya. Tinggal kita sudah merasakan atau belum. Ada yang mau ditanggapi kelompoknya Jordi? Sudah cukup? Oke, sudah. Silahkan bisa ditutup kalau sudah cukup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3. Oke, tentang materi game online. Oke, silahkan bisa dipresentasikan game online-nya. Oke, silahkan game online kelompok 3 ya. Silahkan. Bayu dan teman-teman, Selamat pagi. dirinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak dari game online. Yang pertama, alasan mengapa masalah itu bisa muncul. Jawabannya, alasan karena salah memilih teman bergaul dan tergiur oleh hal-hal yang negatif. Seperti itu, biasanya mereka yang melakukan itu karena ada rasa yang hilang. Oke, ini tentang game online ya. Oke, selanjutnya. Ya. Gantian, ya. Cara mengatasinya dengan mencari hobi baru, meletakkan perangkat game di belakangan, dan menjalani psikoterapi. Oh, ini bagi yang kecanduan ya. Oke. Ada lagi? Oh, sudah cukup?
Oke, silakan ada yang mau ditanyakan tentang kecanduan game online yang berakhir di bui. Oke, Ferry ya. Silakan Fer. Dari kelompok berapa Fer? Kelompok 4. Oke, silakan. Apa yang diupayakan pemerintah untuk menanggulangi judi online ini? Oke, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kecanduan game online ini atau judi online ini? Silahkan didiskusikan dulu upaya pemerintah untuk mengatasi judi online ini ya atau game online. Oke, jadi rata-rata memang banyak yang kecanduan game online ya. Jadi cara mengatasinya bagaimana biar tidak semakin parah atau menjurus ke kriminalitas. Oke. Sudah? Oke, siapa yang mau menyampaikan? Oh ya, Tessa. Silahkan Tessa. Pemerintah berimbauan dan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan internet dan juga bisa melakukan penangkapan, pemrosesan, lalu mengajukan ke pengadilan dan menjatuhkan sanksi pidana. Oke, berarti intinya tentang dipidanakan bagi orang-orang yang ketahuan judi online gitu ya. Ya, itu Ferry. Sudah cukup? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang game online atau judi online? Oh, cukup. Oke, silahkan bisa ditutup kalau sudah cukup. Oke. Kelompok terakhir, kelompoknya Evrilia dan kawan-kawan, tentang apa? Penyimpangan seksual. Oh ya, silahkan disampaikan. Sudah? Oke, silahkan disampaikan presentasinya. Selamat pagi Pak Yo dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang kemarin. Judulnya apa? Judul artikelnya? Oke, guru cabuli siswi. Silahkan disampaikan. Kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Lampung. Seorang guru sekolah dasar ditangkap polisi karena mencapai 5 siswi yang terancam dipecat. Oke. Mengapa hal itu bisa terjadi? Alasan guru mencabuli siswinya sendiri biasanya disebabkan oleh gangguan jiwa yang menyukai anak-anak pedofil dan juga bisa jadi trauma guru tersebut pernah dicabuli saat masih kecil. Guru tersebut membiasakan membalas saat sudah dewasa pada nanti. Biasanya guru tersebut mengincar anak-anak yang pendiam dan menaruh supaya saat guru tersebut mencabuli siswi tidak berani bertanya. Oke. Solusinya? Solusi. Mengatasi kasus tersebut adalah 1. Penataan ulang tenaga pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah berupa peningkatan kemampuan akademik dan sekaligus menguatkan nilai-nilai moral dan etika karena itu sangat menentukan keberhasilan proses belajar di sekolah. 2. Sekolah memerlukan sistem yang bisa mengawasi perilaku guru sehingga hal seperti ini tidak terulang karena saat ini pengawasan yang berjalan masih lemah. Oke. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan Niken dan Belia. Oh, salah satu? Oh ya. Satu kelompok ya. Oke, silahkan. Apa usaha pemerintah untuk mengatasi percabulan di dunia pendidikan itu dengan melakukan apa? Oke. Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi kasus pencabulan? Oke, Vincent. Hukuman apa yang pantas bagi orang yang mencabuli anak-anak di bawah umur? Oke, hukuman apa yang pantas untuk
para pelaku pencabulan di bawah umur. Ya, ada 2 pertanyaan, upaya pemerintah apa dan sanksi apa yang pas untuk para pelaku pencabulan anak di bawah umur. Oke. Sudah? Oke, yang mau dijawab kelompoknya siapa dulu? Oh ya, Vincent dulu yang apa? Hukumannya memberikan efek jerak bagi pelaku pencabulan terhadap anak atau pedofilia harus dihukum berat, seperti dikebiri dan memberikan temukan identitas pelaku. Oke, dikebiri atau istilahnya hukuman berat ya, atau dipenjarakan atau disebarkan nama dan identitasnya ke masyarakat. Oke, upaya pemerintah untuk mengatasi pencabulan di bawah umur. Oke, silahkan. Yaitu dengan diberikannya RUU Perlindungan Anak adalah 12 tahun penjara dan ancaman pidana dengan maksimal 15 tahun penjara. Oh, ada UU Perlindungan Anak. Jadi upaya pemerintahnya dengan melaksanakan UU Perlindungan Anak agar anak-anak di Indonesia juga aman. Seperti itu. Gitu, Ken? Oke, Vincent sudah? Oke. Silahkan ditutup kalau sudah selesai presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke. Oke. 4 kelompok sudah presentasi semua. Ya, tadi ada kasus apa sini tadi? Kanjuruhan ya. Ini kemiskinan, ini judi online, dan ini tadi pencabulan atau penyimpangan seksual ya. Kemarin kita sudah tahu contoh-contohnya, hari ini kita sudah presentasi semua. Ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Belia? Oke, silakan Belia memberikan kesimpulan. Setiap manusia di masyarakat punya masalah. Untuk mengatasi sesuai dengan pribadi masing-masing ya. Jadi di dalam masyarakat itu pasti akan ada masalah. Untuk mengatasinya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kita sudah mengusahakan peraturan yang ada, tapi kalau kita tidak berusaha untuk mengatasi, juga masalah ini tidak akan selesai. Ada lagi? Kesimpulan dan refleksi mungkin selain kita sudah belajar masalah dan cara memberikan solusi. Tadi disampaikan Belia bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Oke. Sudah cukup? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Ini sudah di ujung pertemuan kita hari ini. Berarti materi masalah sosial sudah selesai. Kemudian ada tugas secara individu. Ya, kalau kemarin secara kelompok, sekarang silahkan dicatat dulu tugas secara individu. Tugasnya cukup mudah, jadi tidak terlalu sulit karena ini dihadapi oleh kalian. Sudah? Tugasnya adalah carilah 5 masalah. Carilah 5 masalah. Carilah 5 masalah yang ada di kelas kalian. Carilah 5 masalah yang ada di kelas kalian dan berikan solusinya. Ya. Berikan contoh 5 masalah yang ada di kelas kalian dan berikan solusinya ya untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Yang akan dinilai pertama adalah kalian menuliskan 5 permasalahan ya. Kemudian kalian menuliskan solusinya, bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Dan yang ketiga,
saya akan menilai tata bahasa kalian. Paham? Jadi tata bahasa kalian, penggunaan kata yang efektif, kemudian menggunakan kaidah bahasa Indonesia juga saya akan nilai. Jadi intinya ada 3 penilaian. Yang pertama adalah apa tadi? Tata bahasa. Terus menyebutkan 5 permasalahan secara lengkap. Dan yang terakhir adalah solusi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Paham ya? Saya tahu bahwa kalian tetap ada masalah walaupun kelihatan baik-baik saja. Misal ada yang merasa terbuli di sini, ya kan? Itu termasuk masalah. Nyek-nyekan wong tua ya, nama orang tua. Seperti itu. Oh ya, ya nama orang tua buat ejek-ejekan. Nah, itu kan termasuk masalah. Silahkan ditulis solusinya bagaimana. Paham? Oke. Sebelum kita akhiri, kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan yang memimpin doa siapa? Yang lagi pengen berdoa? Oh, Airin. Oke. Silahkan berdoa. Mari Pak Yo dan teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa. Oke, terima kasih Airin, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya, sama-sama.